Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Sesi ini kita akan membahas Python Basic atau dasar-dasar pemrograman di Python. Semua materi yang ada di sini wajib teman-teman hafal ya, dan hafalnya harus di luar kepala. Jangan di-skip kalau misal teman-teman belum pernah belajar ngoding sebelumnya. Terus, sesi ini kita akan pakai notebook dari Kaggle. Nah, kalau misal teman-teman belum tahu Kaggle itu apa, mungkin nanti bisa cek di video sebelumnya ya. Nah, ini adalah notebook kita. Nanti kita akan belajar di sini. Dan nanti teman-teman juga harus buka notebook ini ya. Nah, untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Kita ada beberapa topik yang perlu dibahas gitu. Kita mulai aja dari topik pertama, yaitu data types atau tipe data. Di Python itu, setidaknya ada 4 tipe data yang harus kita ketahui. Nah, tipe data pertama. Yang pertama itu adalah integer atau kodenya itu adalah int. Integer ini adalah bilangan bulat. Contohnya seperti 1, 2, 10, 100, 1000. Nah, itu adalah integer. Negatif pun juga. Negatif 100, negatif 1000, negatif 1 miliar. Itu adalah integer atau bilangan bulat gitu. Nah, ini adalah tipe data pertama, integer. Nah, yang kedua adalah float. Float di sini, atau namanya adalah floating point, di mana floating point itu dalam bahasa Indonesia adalah bilangan desimal, yang ada koma-komanya gitu. Misal, 1,2, 1,3, 7,5, negatif 10,7, negatif 1 miliar, 5. Pokoknya semua ada koma-komanya, itu kita bilangnya float di sini. Floating point. Nah, ini beda ya, float sama integer. Integer itu bilangan bulat, kalau float itu bilangan desimal. Nah, yang ketiga ini adalah boolean, atau simbolnya itu adalah bool di sini. Nah, boolean itu dia cuma punya 2 nilai saja, true atau false. Tipe data selanjutnya adalah string atau text. Nah, simbolnya str di sini. Nah, tipe data ini itu harus kita hafal ya, karena nanti kita akan pakai terus-menerus gitu. Nah, sebelum masuk ke contoh, ada satu konsep yang pengen saya bahas, yaitu adalah variabel di sini. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini tuh ada variabel X, Y, sama Z, dan ada juga variabel yang namanya name di sini. Jadi, variabel itu apa sih? Konsep sederhana dari variabel itu seperti wadah gitu. Kita punya wadah, kita punya variabel. Nah, wadah itu kita bisa isi dengan suatu nilai. Seperti kita bisa masukin integer, kita bisa masukin float, kita bisa masukin boolean, kita bisa masukin string ke variabel tersebut gitu. Dan variabel ini, huruf awalnya itu harus alfabet. Nggak boleh kita pakai integer atau angka di sini. Misal, contohnya di sini. Di sini adalah X sama dengan 10. Bisa kita bilang seperti ini. Aku punya wadah X. Nah, wadah itu isinya adalah integer 10. Nah, ini adalah contoh X sama dengan 10. Konsepnya tahu ya variabel ini seperti wadah. Terus lanjut lagi. Ada Y sama dengan 3,14. Artinya apa? Artinya kita punya wadah Y, kita punya variabel Y, di mana Y itu value-nya adalah float atau bilangan desimal 3,14. Terus lanjut lagi. Z di sini. Z sama dengan true atau Z itu adalah sebuah wadah di mana isinya itu adalah boolean, di mana boolean tersebut value-nya adalah true. Ini contoh 3 variabel. Pakai X, Y, sama Z. Dan ini nggak cuman X, Y, sama Z, tapi kita bisa pakai variabel apapun di sini. Name contohnya. Name sama dengan AI. Name di sini itu adalah variabel, AI di sini adalah string. Apa yang membedakan variabel sama string? Itu kalau misal string, itu biasanya ada double quote di sini. Nah, kita bisa pakai double quote atau single quote. Atau petik 1 atau petik 2 ya di sini. Untuk membedakan string sama variabel. Keempat ini adalah contoh di mana kita memasukkan satu nilai ke variabel, di mana value yang kita masukkan itu mempunyai tipe data yang berbeda-beda gitu di sini. Nah, nanti kalau misal ada yang nanya gitu kan,
kita punya variabel X gitu. Nah, kita pengen tahu variabel X itu nilainya apa dan tipe datanya apa. Nah, kita bisa cek pakai fungsi seperti ini. Print atau type ya. Kita coba cek, tapi kita bikin satu chunk baru ya di sini. Misal, pertama, kita harus tahu konsep print dulu di sini. Jadi print itu misal kita punya print X gitu. Kita mau print variabel X. Nah, ini tuh kita mau cek sebenarnya X itu isinya apa sih gitu. Nah, di atas kan X sama dengan 10 kan. Jadi kita coba print aja X itu apa nilainya. Kita jalankan. Oh, ini session is starting. Tunggu dulu ya, karena saya lupa memulai notebooknya. Jadi ini kita perlu di start dulu supaya mesinnya itu jalan gitu. Yap, mesinnya udah jalan. Ini udah start. Nah, ketika kita print X, oh ini ada error ya, karena X is not defined. Coba kita seperti ini dulu. Nah, kita ulangin lagi. Nah, print X sama dengan 10. Kenapa tadi error, sekarang nggak error? Ketika kita mau assign satu nilai, misal 10 kita assign ke variabel X, itu kita harus jalanin dulu. Kita harus jalanin ini dulu. Jadi ketika Python-nya belum jalan, ya berarti X itu belum terdefinisikan gitu. Contohnya gini, ini kan di sini kita mendefinisikan 4 variabel ya, X, Y, Z, sama name. Nah, kita nggak ada variabel A gitu. Nah, coba kita print A di sini. Jadi kita mau ngeprint variabel A itu nilainya apa gitu. Padahal kita belum define kan di atas kan. Coba kita print ya. Dan ternyata error di sini. A is not defined. A itu belum kita definisikan di atas gitu. Nah, coba kita A sama dengan berapa ini? 10.000 ya. Nah, tapi kita belum start ya. Kita belum start di sini, tapi kita start di sini. Oops. Masih error. Errornya adalah A is not defined. A belum didefinisikan di atas gitu. Nah, berarti kita perlu run dulu ini. Kita run, ketika udah di run, baru kita jalan lagi di sini. Ups, kita dapat nih. Kita dapat nilainya 10.000. Nah, ini untuk ngecek variabel A itu nilainya apa. Kita bisa cek variabel lain. Misal kita cek variabel Y ya. Kita ganti Y di sini dan kita start di sini dan Y itu nilainya 3,14 di sini. Coba kita ganti Z. Kita ganti Z dan nilainya adalah true. Kita ganti name. Nilainya adalah string AI atau AI di sini. Kita ganti A 10.000. Nah, ini fungsi print di mana kita bisa ngecek atau kita bisa mengeluarkan apa isi dari suatu variabel gitu. Nah, pertanyaannya gimana kita ngecek variabel itu tipenya apa? Nah, kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai fungsi type di sini atau bahasa Indonesianya tipe ya di sini ya. Kita masukin print type A atau A di sini. A itu adalah integer atau bilangan bulat. Nah, makanya dia keluarnya adalah int seperti ini. Nah, kita tahu name ini adalah string kan? String tadi apa? str ya. Nah, kita coba cek name di sini. Nah, namanya adalah str di sini. Kodenya adalah str. Kita ganti z. Z tadi apa? Boolean ya. Kodenya apa? Bool. Kita ganti di sini Boolean. Oke, jadi ini ya. Ini adalah topik pertama, data types atau tipe data di Python.